Sambut Curaçao, tanpa Jordi dan Sandi, publik pertanyakan 23 pemain yang resmi dirilis PSSI. Salam bola mata 11. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong di sela-sela kesibukannya fokus melatih tim U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Baru-baru ini mengumumkan daftar pemain yang dipanggil memperkuat tim senior, mengingat setelah laga Timnas Indonesia U20 kontra Vietnam, langsung bersiap-siap menyambut kedatangan Timnas Curaçao. Namun dari 23 pemain yang resmi dirilis PSSI tanggal 17 September tahun 2022, publik dibuat heran dan bertanya-tanya tentang materi pemain yang dipilih STY. Pertama, dari 23 pemain yang dipanggil ternyata, tidak ada dua pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh, dalam daftar tersebut. Padahal, besar harapan proses naturalisasi keduanya bisa selesai cepat hingga mereka tampil membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday 24 dan tanggal 27 September tahun 2022 ini, melawan tim dari zona CONCACAF peringkat 84 FIFA, Timnas Curaçao. Sangat disayangkan untuk pertandingan kali ini dua pemain calon naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat, sepertinya belum bisa ikut bergabung. Sebab proses naturalisasinya hingga saat ini masih belum rampung, menunggu Kepres dan pengesahan Presiden. Kedua, tidak sedikit dari publik sepak bola tanah air yang mempertanyakan dan melontarkan kritik karena beberapa pemain dianggap tidak tepat untuk dipanggil ke Timnas Indonesia kali ini. Siapa saja pemain yang jadi sasaran kritikan? 1. Muhammad Rafli. Muhammad Rafli adalah gelandang serang yang saat ini memperkuat Arema FC di Liga 1. Total ia sudah tampil sebanyak 6 pertandingan musim ini dan belum mencetak 1 gol pun, dari 9 laga kompetisi yang sudah dijalani. Rafli baru mencatatkan 197 menit di lapangan bersama Arema FC. Itu artinya, ia kerap tampil tidak dalam waktu penuh di setiap laganya. Dari 6 pertandingan yang sudah dilakoni, Rafli hanya 1 pertandingan namanya masuk dalam starting 11, sisanya ia hanya jadi pemain pengganti di babak kedua. Bukan jadi pemain utama di Arema FC, jadi alasan publik mempertanyakan pemanggilan Muhammad Rafli ke Timnas Indonesia kali ini. 2. Fahrudin Arianto. Selanjutnya ada Fahrudin Arianto. Pemanggilan bek milik Madura United ini mengundang kritik karena faktor usia. Saat ini Fahrudin sudah menginjak usia 33 tahun, meski memang masih menjadi andalan di lini belakang Madura United di Liga 1 musim ini. Selain itu, ia juga selalu tampil dalam 90 menit, dan menjadi pilar penting di sektor belakang yang membuat Madura United saat ini bertengger di papan atas klasemen Liga 1. Akan tetapi pemanggilan ini sedikit kontradiktif dari kebiasaan Sintayong yang gemar dengan pemain muda. Sebab ada beberapa bek muda di Liga 1 yang layak dicoba masuk dalam Timnas Indonesia, salah satunya Agung Manan, bek PSM Makassar yang jadi andalan di Liga 1. Ketangguhannya dalam menjaga lini belakang membawa PSM Makassar saat ini menempati posisi kedua, dan jadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit yakni 2 gol bersama Madura United. 3. Syahrul Trisna Fadilah. Terakhir ada Syahrul Trisna Fadilah. Namanya bikin mengejutkan publik karena masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Curaçao di ajang uji coba resmi FIFA. Ia berposisi sebagai kiper untuk Persikabo 1973 tapi bukan pilihan utama. Dari 9 pertandingan yang sudah dijalani Persikabo, ia baru memainkan 3 pertandingan. Pelatih Jajang Nurjaman lebih sering memainkan Muhammad Diki di bawah Mister Gawang. Publik lantas membandingkan dengan kiper lain di Liga 1 yang lebih tepat untuk dipanggil, yakni Andritani Ardiasa. Kiper Persija Jakarta itu memang tengah menjalani performa yang apik bersama Macan Kemayoran di Liga 1 musim ini. Nama Andritani saat ini bertengger di posisi kedua sebagai kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak di Liga 1 sejauh ini dengan total 34 saves, di bawah Muhammad Riyandi 35 saves menurut statistik Lapang Bola. 23 pemain sudah resmi diumumkan. Timnas Indonesia pun dijadwalkan 2 kali melawan Timnas Curaçao di FIFA Matchday edisi September tahun 2022. Laga akan digelar pada tanggal 24 September tahun 2022, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat. Untuk pertandingan kedua pada tanggal 24 September akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dari 23 pemain yang dipanggil, sebagian besar skuad diisi pemain langganan Timnas Indonesia. Nama-nama tersebut, seperti Nadeo Argawinata, Bali United, Ricky Kambuaya, Persib, Fahrudin Arianto, Madura United, hingga Mark Klok, Persib Bandung. Beruntung, pemain abroad atau yang bermain di luar negeri yang dipanggil Sintayong tidak mengalami kendala untuk bisa gabung, seperti Asnawi Bahar, Ansan Grines, Elkan Bagot, Gillingham FC, Egy Maulana, FC Vion Gelate Moreivis, Sadil Ramdhani, Sabah FC, Witan Sulaiman, AS Trencin, dan Pratama Arhan, Tokyo Verdy.
Selain itu, ada 5 pemain baru yang dipanggil di skuad kali ini. Mereka adalah Muhammad Ramadan, PSM, Muhammad Ferrari, Persija, Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC, Yakob Sayuri, PSM, dan Muhammad Rafli, Arema FC. Direncanakan, para pemain pilihan Sintayong ini akan mulai berkumpul pada Senin tanggal 19 September tahun 2022. Witan Sulaiman dan kawan-kawan akan memulai persiapannya jelang bentrok melawan Curaçao. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Sebanyak 23 pemain timnas Indonesia yang dipanggil merupakan pilihan dari pelatih Sintayong. Direncanakan para pemain akan berkumpul pada Senin tanggal 19 September mendatang di Bandung, kata Iryawan. Dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Timnas Curaçao merupakan negara dari Kepulauan Karibia dengan peringkat FIFA 84 dan tergabung ke zona CONCACAF. Skuad Garuda sendiri saat ini menempati peringkat 155 dunia. Artinya bukan laga mudah yang akan dilakoni pasukan Garuda, meski bertajuk laga uji coba. Resiko turun peringkat, dan semakin diremehkan rival-rivalnya di kawasan ASEAN. Jika kalah dari negara yang memiliki nyaris 100% pemain abroad Liga Eropa dan Amerika di skuadnya. Berikut daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk melawan Curaçao.